Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton yang budiman. Di video kali ini, kita akan menyelami dunia pengembangan web dengan melihat lebih dekat sebuah formulir pendaftaran yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Formulir ini tidak hanya penting untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam interaksi pengguna di banyak aplikasi web. Mari kita mulai dengan struktur dasar HTML. Kita memiliki doctype HTML yang menandakan bahwa ini adalah dokumen HTML5. Kemudian, kita membuka tag HTML dengan atribut lang, n, yang menunjukkan bahwa konten dokumen ini adalah dalam bahasa Inggris. Di dalam head, kita menetapkan karakter set dengan metacharset UTF-8 yang mendukung hampir semua karakter yang akan kita temui. Tag meta lainnya dengan name, viewport, memastikan bahwa tampilan web kita responsif dan terlihat baik di semua perangkat. Kita juga melihat link ke file CSS eksternal yang akan menangani semua styling kita, dan judul dokumen yang ditetapkan dengan title. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu body dokumen kita. Di sini kita memiliki sebuah section yang berfungsi sebagai wadah untuk formulir pendaftaran kita. Header yang jelas dan tegas menyambut pengguna dengan formulir pendaftaran. Formulir itu sendiri diawali dengan tag form dengan atribut action, yang menunjukkan bahwa data formulir akan dikirim ke halaman saat disubmit. Di dalam formulir, kita memiliki beberapa div yang masing-masing berisi label dan input untuk mengumpulkan informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang menarik adalah bagian pilihan hari kursus dan waktu kursus, di mana kita menggunakan input type checkbox untuk memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi. Ini sangat berguna untuk formulir pendaftaran kursus atau acara yang memiliki beberapa sesi atau slot waktu. Terakhir, kita memiliki bagian untuk upload dokumen dengan input type file, yang memungkinkan orang tua, wali, dan calon siswa untuk mengunggah dokumen yang diperlukan. Dan tentu saja, tombol submit yang penting, yang akan mengirimkan semua data yang telah diisi pengguna. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah form yang elegan dan responsif menggunakan CSS. Kita akan menggunakan font Poppins dari Google Fonts untuk memberikan tampilan yang modern. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita mengatur tampilan dengan CSS. Pertama, kita mengimpor font Poppins dan mengatur beberapa aturan dasar. Kita menghilangkan margin dan padding default, dan mengatur box sizing ke border box agar pengaturan lebar dan tinggi lebih mudah. Untuk ke body, kita memberikan tinggi minimal yang sama dengan tinggi viewport, dan menggunakan flexbox untuk memusatkan kontainer kita. Kontainer kita diberikan lebar maksimal 700 px agar tidak terlalu lebar di layar besar, dan kita juga memberikan padding, border radius, dan box shadow untuk efek estetika. Di dalam kontainer, kita memiliki form yang akan berisi input box untuk setiap field input kita. Setiap input box memiliki label dan input atau select box. Kita menggunakan pseudo-class fokus untuk memberikan efek shadow ketika input box difokuskan, memberikan feedback visual kepada pengguna. Untuk responsivitas, kita menggunakan media query untuk mengatur ulang layout ketika layar berukuran di bawah 500 px. Terakhir, kita memiliki tombol submit dengan efek hover yang sederhana untuk meningkatkan interaktivitas. Dengan menggunakan prinsip-prinsip desain ini, kita dapat membuat form yang tidak hanya fungsional tetapi juga menarik secara visual. Dan yang terpenting, form ini akan terlihat bagus di semua perangkat, dari desktop hingga mobile. Selanjutnya kita akan membahas tentang JavaScript dengan melihat sebuah fungsi yang sangat berguna dalam pengelolaan file pada form web kita. Fungsi yang akan kita bahas adalah update file name. Fungsi ini memungkinkan kita untuk memperbarui nama file yang ditampilkan di layar setelah pengguna memilih file yang akan diunggah. Ini sangat berguna untuk memberikan umpan balik visual yang instan kepada pengguna tentang file yang telah mereka pilih.
Mari kita lihat bagaimana fungsi ini bekerja. Pertama-tama, kita memiliki 3 parameter, fileInputId, fileLabelId, dan fileNameId. Ketiga parameter ini adalah ID dari elemen-elemen HTML yang akan kita manipulasi. Kita mulai dengan mendapatkan referensi ke elemen-elemen tersebut menggunakan dokumen getElementBit. Ini memberi kita akses ke elemen input file, label file, dan elemen yang akan menampilkan nama file. Selanjutnya, kita menetapkan sebuah event listener pada elemen input file yang akan dipicu setiap kali pengguna memilih file baru. Di dalam fungsi ini, kita mengambil nama file dari property value dari input file, yang kita dapatkan dengan memisahkan string berdasarkan karakter backslash dan mengambil elemen terakhir. Nama file ini kemudian ditampilkan di elemen yang telah kita tentukan. Jika nama file ada, kita sembunyikan label file untuk memberikan tampilan yang lebih bersih dan fokus pada file yang telah dipilih. Untuk menunjukkan fungsi ini dalam aksi, kita memanggil update filename 2 kali dengan ID yang berbeda untuk menangani 2 input file yang berbeda. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya menghargai dukungan Anda dan selalu berusaha untuk memberikan konten yang bermanfaat dan informatif. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.